Kenapa Masjid Al-Aqsa begitu spesial bagi umat Muslim? Yuk cari tahu. Masjid Al-Aqsa, yang berarti yang terjauh atau yang paling utama dalam bahasa Arab, adalah sebuah masjid yang terletak di pusat kota tua Yerusalem. Muslim dari berbagai aliran menghargainya setelah dua situs suci utama lainnya, Makkah dan Madinah. Pertama, Masjid Al-Aqsa disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran, salah satunya pada surat Al-Isra, yang menggambarkan perjalanan Isra dan Miraj Nabi Muhammad yang berhenti di Yerusalem sebelum beliau naik ke surga. Banyak ayat dalam Al-Quran dan hadis mengacu pada berbagai aspek dan fitur Masjid Al-Aqsa. Al-Quran hanya menyebutkan dua masjid dengan nama, yaitu Masjid Al-Haram di Makkah dan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Al-Quran juga mengacu pada Al-Haram, area sekitar Ka'bah yang suci, tempat di mana Muslim dari seluruh dunia berkumpul, berdoa, dan mengelilingi rumah Allah. Demikian pula, Al-Quran juga menggambarkan Masjid Al-Aqsa sebagai pusat Bait Al-Maqdis, yang berarti tanah suci dan tanah berkah atau tanah keselamatan dan kedamaian. Kedua, tanah para nabi. Hampir setiap nabi, termasuk yang lahir di tempat lain, tinggal di tanah suci atau memiliki hubungan khusus dengan tempat itu, yang membuat Al-Aqsa penting di mata umat Islam. Nabi Muhammad juga menjelaskan pentingnya Al-Aqsa dalam konteks agama-agama Samawi sebelumnya. Ketika Nabi Sulaiman selesai membangun Bait Al-Maqdis, beliau memohon kepada Allah untuk tiga hal: keputusan yang sesuai dengan keputusannya, kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahnya, dan agar tidak ada yang datang ke masjid ini dengan niat untuk beribadah tanpa keluar dari dosa sebagaimana saat ibunya melahirkan dia. Demikian hadis yang mengutip perkataan Nabi. Ketiga, perjalanan ajaib Nabi dengan malam. Fakta bahwa Al-Aqsa adalah satu-satunya lokasi di dunia yang diketahui di mana semua Nabi Allah beribadah bersama pada saat yang sama, dipimpin oleh Nabi terakhir Muhammad, memberikan keistimewaan tambahan. Setiap Nabi hadir di Al-Aqsa pada malam tertentu ini juga menunjukkan aspek inklusif Islam yang diakui oleh Al-Quran. 4. Kiblat pertama bagi Muslim. Al-Quran juga membicarakan tentang Masjid Al-Aqsa sebagai kiblat pertama, serta merujuk pada kedudukannya dalam peristiwa yang akan terjadi sebelum hari pembalasan. Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya pada awal masa Islam salat menghadap arah Masjid Al-Aqsa. Beberapa hadis menyatakan bahwa perintah ilahi datang di tengah-tengah salatnya, memintanya untuk menghadap wajahnya ke arah Ka'bah. Beliau adalah Nabi terakhir yang menghadap baik Masjid Al-Aqsa maupun Ka'bah dalam satu salat. Nabi Muhammad sering mendorong sesama muslimnya untuk melakukan perjalanan khusus untuk mengunjungi Al-Aqsa, menegaskan bahwa satu salat di tempat itu setara dengan 500 salat. Dalam cahaya peristiwa-peristiwa ini,